Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma ma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, di kesempatan kali ini di bulan Ramadan yang begitu mulia, insya Allah kita akan membahas tentang salah satu tema keimanan yang sangat penting kita ketahui dan sangat penting kita ingat-ingat, yaitu tentang adanya surga. Kaum muslimin meyakini bahwa surga sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah disediakan. Dan ini adalah akidah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dan akidah untuk seluruh mayoritas kaum muslimin tentang adanya surga saat ini. Para ulama berdalil dengan banyak nas dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang adanya surga. Kemudian kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan tentang pintu surga yang akan pertama kali dimasuki oleh kaum muslimin. Allah menggambarkan pintu surga yang begitu indah yang sudah ada saat ini dalam surat Az-Zumar ayat 73 sampai 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumar. Maka digiringlah orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka menuju surga secara berbondong-bondong. Nah, di sini diketahui bahwa mereka digiring dengan giringan yang sangat dimuliakan, dan mereka ketika masuk surga itu tidak sendiri-sendiri, tapi berbondong-bondong berjamaah-jamaah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara hatta idza ja'uha, sampai ketika mereka sudah dekat melihat pintu surga. Pintu surga sangat tinggi, sangat lebar, terlihat di hadapannya, tapi masih tertutup. Ya, pintu surga masih tertutup, sebab surga itu adalah barang yang sangat mahal. Tidak sembarang orang bisa memasukinya. Ketika mereka menuju pintu surga masih tertutup. Dan memang surga tidak diizinkan untuk dimasuki oleh seseorang kecuali yang pertama kali masuk adalah Rasul kita Muhammad SAW. Wa futihat abwabuha. Kemudian ketika Rasul meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar dirinya diizinkan masuk, agar umatnya diizinkan masuk, maka dibukakanlah pintu-pintu surga itu. Wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kemudian disambut oleh para malaikat penghuni surga, disambut dengan santun, disambut dengan lembut, disambut dengan memberikan kegembiraan. Salamun alaikum, selamat untuk kalian, sejahtera untuk kalian. Tibtum, kalian bisa masuk surga dikarenakan kebaikan kalian. Fadkhuluha khalidin, maka silahkan kalian masuk ke dalam surga dengan keadaan kekal selama-lamanya. Ini pintu surga dibukakan. Ketika pintu surga itu terbentang, maka akan ada satu area yang sangat luas sekali. Bahkan Rasulullah SAW pernah menggambarkan bahwa di antara dua pintu surga, di antara pintu surga, tiang-tiang pintu surga ini itu seperti antara Mekah dengan Busra atau Mekah dan Hijr. Dan sudah pernah dihitung oleh seorang syekh asal Yaman, yaitu Syekh Abdul Majid Az-Zindani rahimahullah. Beliau menghitung jarak antara Mekah dengan Busra atau Mekah dengan Hijr itu ternyata mempunyai angka yang sama, yaitu 1273 km. Artinya ketika pintu surga dibentang, dibuka, itu ada terowongan yang sangat luas, yaitu 1273 km. Itu satu pintu surga. Bagaimana ketika 8 pintu surga dibuka oleh Allah Azza wa Jalla? Sangat luas sekali. Maka mereka akan masuk secara berbondong-bondong, tidak satu persatu. Seandainya ada pintu di dunia antara
ya Jakarta Bogor, Monas dan Tugu Kujang itu hanya 58 km. Dan itu pun pintu yang sangat besar sekali. Bagaimana dengan pintu surga yang luasnya 1273 km? Ini akan dimasuki oleh kaum muslimin, masuk secara berbondong-bondong. Ketika mereka mulai melangkahkan kakinya di taman-taman surga, maka mereka memuji Allah Azza wa Jalla. Pertama kali lisannya memuji Allah. Wa qalu alhamdulillah. Mereka mengatakan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya. Allah sekarang sudah memberikan janji kepada kaum muslimin bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Dan kita akan melihat bahwa janji itu benar-benar ditepati oleh Allah Azza wa Jalla. Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrathana al-ardh. Dan Allah pun telah mewariskan kepada kami tanah-tanah surga. Natabawwa'u minal jannati haitsu nasya. Dan kami bisa berjalan kemanapun di taman-taman surga, kemanapun kami pergi. Allah bebaskan penghuni surga untuk kemanapun dia inginkan. Dan taman-taman surga sangat luas sekali. Fa ni'ma ajrul 'amilin. Sungguh nikmat pahala untuk mereka yang senantiasa beramal. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalil tentang adanya surga kita bisa lihat dari sebuah hadis qudsi bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at." Kata a'dadtu ini adalah dalil bahwa surga sudah ada. Kami sediakan, kami sudah siapkan. A'dadtu, dan ini pun menggunakan fi'il madhi. Kami sudah sediakan, kami sudah siapkan li'ibadiyas salihin, untuk para hambaku yang salih, mereka yang senantiasa taat kepada Allah, menjauhi kemaksiatan darinya. Ma la 'ainun ra'at, kesenangan-kesenangan yang tidak pernah terlihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, kesenangan yang tidak pernah terdengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan kesenangan yang tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Maka silahkan bayangkan kesenangan surga, dan itu bukan surga. Surga akan lebih indah dari bayangan kita. Wala khatar ala qalbi bashar dhukhran lahu ma utli'tum alaihi. Dan ini adalah satu simpanan untuk mereka, satu simpanan untuknya, untuk orang-orang yang saleh. Dan mereka belum melihat surga itu. Mereka belum melihat. Kaum muslimin belum melihat. Hanya orang-orang tertentu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan untuk melihat, di antaranya Rasul kita Muhammad SAW akan melihat surga itu. Tapi keumuman kaum muslimin tidak pernah melihat surga. Summa qara'ah, kemudian Rasul membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat As-Sajdah ayat 17, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Sungguh satu jiwa tidak mengetahui apa yang telah kami sembunyikan dari kesenangan-kesenangan surga yang sedap dipandang oleh mata. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai satu balasan atas perbuatan mereka. Kaum muslimin rahimakumullah, ini adalah hadis yang menerangkan bahwa surga sudah ada. Bahkan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah meyakini berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah bahwa surga letaknya di bawah arsy, di samping Sidratul Muntaha, di bawah di atas langit yang ketujuh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratul Muntaha 'indaha jannatul ma'wa." Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah melihat Jibril di Sidratul Muntaha, dan di samping Sidratul Muntaha itu ada surga. Surga sebagai tempat kembali. Jadi langit yang kita lihat saat ini itu adalah langit dunia, langit pertama. Di atasnya adalah langit kedua, di atasnya adalah langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan di atas langit ketujuh itu ada Sidratul Muntaha, satu pohon yang sangat besar. Nah, di samping Sidratul Muntaha itu ada surga. Kemudian di atas surga itu ada Arsyur Rahman. Jadi surga sudah berada di atas langit ketujuh, di samping Sidratul Muntaha, di bawah Arsyur Rahman. Dan surga sudah indah, surga sudah disiapkan makanannya, sudah disiapkan minumannya oleh Allah Azza wa Jalla. Tinggal menunggu
kedatangan kaum muslimin yang akan Allah masukkan ke dalam surga. Kemudian pintu-pintu surga ini ada 8. Pintu surga semuanya ada 8, sebagaimana hadis yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Rasul bersabda, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah ya Abdullah hadza khair." Siapapun yang mampu menginfakkan 2 hartanya, yaitu emas dan peraknya, atau dinar dan dirhamnya, atau rupiahnya, maka akan diseru dari berbagai pintu surga, "Wahai Abdullah, wahai hamba Allah, ini adalah satu kebaikan." Faman kana min ahli shalah dia min bagi shalah. Kalau dia termasuk ahli salat, maka dia akan diseru oleh pintu salat. Wa man kana min ahli jihad dia min babil jihad. Kalau dia termasuk ahli jihad, maka akan diseru oleh pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam dia min babil rayyan. Kalau dia termasuk ahli siyam, maka dia akan diseru oleh pintu ar-rayyan. Wa man kana min ahli sadaqah dia min babil sadaqah. Kalau dia termasuk ahli sadaqah, maka dia akan diseru oleh pintu sedekah. Jadi pintu-pintu surga ini bernama amal-amal saleh mayoritasnya. Apa itu ahli salat? Ahli salat adalah mereka yang mengerjakan salat 5 waktu plus salat-salat sunnah yang lain. Dia ahli salat. Itu akan dirindukan, itu akan diseru oleh pintu salat. Siapa itu ahli saum? Ahli saum adalah mereka yang berpuasa di bulan Ramadan plus puasa-puasa sunnah lainnya. Maka dia adalah ahli saum. Itu akan disuruh oleh surga melalui babur rayyan. Kalau kita saumnya biasa saja, kalau kita termasuk orang yang puasanya hanya di bulan Ramadan saja, mungkin kita bukan ahli saum. Saum kita saum biasa saja, maka kejar surga melalui salat. Kerjakan salat wajib dan salat-salat sunnah. Kalau salat pun kita sangat biasa, maka kejar surga melalui pintu sedekah. Ya, bayar zakatul mal, bayar zakatul fitri, plus sedekah-sedekah yang lainnya. Kalau kita termasuk orang yang kuat fisik, diberikan keberanian oleh Allah Azza wa Jalla, maka jadilah seorang mujahid terdepan dalam jihad. Maka kita akan diseru oleh pintu jihad. Dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu pernah bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasul, akan adakah orang yang disuruh oleh seluruh pintu?" Maka Rasul mengatakan, "Na'am wa arju an takuna minhum." Ya, akan ada orang-orang yang disuruh oleh seluruh pintu. Dia bebas memasuki surga melalui pintu apapun. Dan aku berharap engkau salah satunya. Dan harapan Rasul jelas bukan harapan kosong. Harapan Rasul adalah harapan yang akan menjadi kenyataan. Ini pintu surga, semuanya 8, dan semuanya ya sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah. Kemudian ahli surga itu mereka mempunyai kamar-kamar, ya, dan mereka akan melihat kamar-kamar yang begitu indah, ya, kamar-kamar yang bertingkat yang sangat tinggi. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Zumar ayat 20, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtiha al-anhar." Akan tetapi untuk orang-orang yang bertakwa, bagi mereka disediakan kamar-kamar yang tinggi, dan di atas kamar tinggi itu ada kamar-kamar lagi yang sudah Allah bangun, tajri min tahtiha al-anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini kamar-kamar yang sudah disusun, yang sudah ya dibangun oleh Allah Azza wa Jalla. Kamar yang bangunannya terbuat dari batu bata emas dan karat, bukan kamar biasa. Kita mungkin bercak kagum dengan sebuah hotel, dengan sebuah bangunan yang dibangun oleh seorang arsitek, sangat sempurna, tidak ada retak, ya, dindingnya sangat indah sekali. Ini bangunan yang kita lihat yang disusun oleh para arsitek dunia. Bagaimana dengan bangunan-bangunan yang sudah Allah Azza wa Jalla sediakan? Tentu sangat indah sekali. Bahkan ada kemah, ada bangunan yang terbuat ya dari mutiara, satu mutiara yang sangat besar sekali. Kemudian dibuat kamar-kamar.
disusun kamar-kamar dari mutiara itu pun ada di dalam surga. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, inna lil mu'min fil jannah la khaymatun min lu'lu'ah wahidah mujawwafah. Sungguh bagi orang mukmin itu di dalam surga sudah disediakan sebuah kemah, sebuah ruangan yang terbuat dari mutiara yang berongga. Dibuat rongga-rongga sebagai kamar, ya, sebagai ruangan-ruangan yang indah. Itu semuanya adalah mutiara. Tulu hasituna mila, yang panjangnya itu 60 mil. Lil mu'min fiha ahlun, dan bagi seorang mukmin di situ ada keluarganya, di situ ada istri-istrinya di kamar-kamar itu. Yatufu alaihim al-mu'min fala yara ba'duhum ba'dha. Seorang mukmin akan menggilir, ya, mendatangi keluarganya itu, dan mereka tidak saling melihat karena luasnya kemah. Ini bangunan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, bahkan bangunan di sana dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, labinatun min dzahab, labinatun min fiddah. Batu batanya terbuat dari emas dan batu batanya terbuat dari perak dan diikat oleh misik. Ini batu bata. Ya, ini adalah tembok-tembok surga. Bagaimana dengan perkakas-perkakas surga? Kita lihat, ya, tembok dunia hanya terbuat dari tanah liat, pasir dan semen. Ya, terbuat dari hal-hal yang murah sekali. Tapi perkakasnya itu biasanya lebih mahal daripada sekedar tembok. Maka di surga pun demikian. Ketika temboknya terbuat dari emas dan perak, maka bagaimana dengan perkakasnya? Tentu akan lebih sempurna, akan lebih mahal dari sekedar tembok yang terbuat dari emas itu. Kaum muslimin rahimakumullah, penduduk surga itu akan makan, akan minum dengan sangat banyak sekali. Bahkan Rasulullah SAW mengabarkan bahwa seorang mukmin yang masuk ke dalam surga, dia akan diberikan kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla seperti, ya, 100 kekuatan laki-laki terkuat di dunia ini dalam hal makan, minum, dan berhubungan. Mereka akan banyak makan. Ya, sampai-sampai ada seorang Yahudi yang ingin mendebat Rasul. Wahai Muhammad, bukankah engkau yang mengatakan bahwa penduduk surga akan banyak makan dan minum? Rasul mengatakan iya. Maka Yahud mengatakan, kalau begitu mereka akan banyak buang kotoran. Dia mengkiaskan dengan penduduk di dunia yang banyak makan, banyak minum, lantas banyak buang kotoran, banyak buang air. Maka Rasul mengatakan mereka akan banyak makan dan banyak minum. Tetapi makanan itu akan menjadi gizi dan kekuatan, serta makanan itu akan keluar melalui keringat. Ya, kotorannya menjadi keringat yang harumnya lebih harum daripada kasturi. Kemudian akan keluar melalui sendawa. Ketika sendawa, maka perutnya siap lagi untuk makan, siap lagi untuk minum. Ini kekhususan penduduk-penduduk surga yang berbeda dengan dunia. Dan Allah Azza wa Jalla mampu menjadikan makanan yang masuk ke dalam perut-perut penghuni surga menjadi benda yang begitu mahal, menjadi keringat yang lebih harum daripada misik, dan menjadi sendawa. Ya, jadi yang dimakan itu keluar menjadi benda yang begitu mahal. Itu di surga. Bagaimana di dunia pun Allah bisa. Ya, bukankah sarang burung walet keluar dari, ya, air liur burung walet itu menjadi makanan yang sangat mahal? Bukankah madu keluar dari perut-perut lebah? Bukankah mutiara keluar dari kerang mutiara? Allah Subhanahu wa taala mampu mengeluarkan dari perut-perut makhluk hidup di dunia dengan benda-benda yang begitu indah dan begitu mahal. Begitu juga di akhirat, Allah mampu mengubah makanan yang dimakan oleh penduduk surga itu menjadi keringat yang lebih harum daripada kasturi. Jadi tidak ada istilah buang air kecil, buang air besar di dalam surga. Ya, semuanya adalah kenikmatan. Dalam surat Al-Waqiah ayat 41 sampai 2. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman menggambarkan tentang beberapa makanan surga. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmu tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain." Ya, dan mereka makan buah-buahan sesuai dengan pilihan mereka. Buah-buahan semuanya disediakan oleh Allah Azza wa Jalla.
ya, ingin buah apapun mereka dipersilakan. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Ya, bahkan buah ini keluar dari pohon-pohon yang batangnya terbuat dari emas. Buah-buahan yang nikmat. Ya, dan seluruh buah-buahan di dunia itu ada di dalam surga. Ya, mereka ada tapi hanya sama dalam sisi nama saja. Kualitas dan kuantitas, bentuk dan rasa ini jelas berbeda. Ya, wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Buah-buahan yang keluar dari batang yang terbuat dari surga. Allah mampu mengeluarkan buah-buahan di dunia yang terbuat dari batang kayu. Ya, dan buah lebih mahal daripada sekedar batang. Ketika buah durian keluar dari kayu durian, ini bagaimana dengan buah durian dalam surga yang keluar dari emas? Itu jelas lebih lezat, lebih indah, lebih mahal daripada sekedar batangnya. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmil tayr mimma yashtahun. Dan juga mereka memakan burung, ya, daging burung yang mereka inginkan. Bahkan burung-burung menawarkan dirinya kepada para penghuni surga agar disantapnya. Ya, bahkan buah-buahan di surga itu pun Allah mudahkan untuk dipetik. Ya, dalam ayat lain Allah berfirman, kutufuha daniyah, bahwa buah-buahannya itu sangat mudah untuk dipetik. Ya, kutufuha daniyah. Dalam tafsir At-Tabari dikatakan, para penghuni surga itu bisa memetik buah-buahan surga baik dalam keadaan berdiri, jongkok ataupun berbaring. Dengan keadaan seperti apapun mereka bisa, tanpa dihalangi oleh duri, tanpa dihalangi oleh ranting-ranting. Berbeda ketika kita ingin memetik buah-buahan di dunia, ya, kita harus manjat. Ya, terkadang terhalang oleh duri, terkadang terhalang oleh ranting, tapi di sana, ya, sambil duduk pun kita bisa memetik buah-buahan surga tanpa dihalangi oleh duri, tanpa dihalangi oleh ranting. Ya, dan sekarang saat ini buah-buahan itu sudah ada. Buah-buahannya sudah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Dalam ayat lain, ya, Allah berfirman, wa fakihatin katsirah la maqtu'ati wa la mamnu'ah. Akan banyak sekali buah-buahan. Ya, la maqtu'ah wa la mamnu'ah, tidak pernah terputus. Artinya buah-buahannya tidak pernah habis. Ya, kita di dunia ada musim-musiman. Terkadang musim rambutan habis, musim durian akan habis, musim mangga, terus begitu. Tapi di sana tidak ada istilah musim, semuanya serba musim. Ya, buah-buahnya senantiasa ada, la maqtu'ah, tidak pernah terputus, wala mamnu'ah, dan tidak pernah dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak pernah dilarang. Ini kenikmatan untuk para penghuni surga. Ya. Bagaimana dengan minuman penghuni surga? Ya, minuman penghuni surga ini pun minuman-minuman yang sangat nikmat sekali. Bahkan dalam surat Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan ada 4 jenis sungai di sana. Ya, ada sungai madu, ada sungai susu, ada sungai air yang sangat jernih, dan ada sungai khamar yang sangat lezat ketika diminum. Dan khamar di surga berbeda dengan khamar di dunia. Di dunia kita diharamkan meminum khamar, karena khamar di dunia akan menyebabkan akal kita tertutup. Tapi khamar di surga sama sekali tidak menutup akal seseorang. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Insan ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang baik, orang-orang yang berada di dalam surga, mereka akan minum dari gelas-gelas, dari gelas-gelas yang sudah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kana mizajuha kafura, yang dicampur dengan kafur. Ya, apa itu kafur? Kalau mengatakan campurannya adalah khamar, ada juga yang mengatakan campurannya adalah jahe, ada juga yang mengatakan ya bahwa akhir dari minuman mereka adalah minuman yang sangat wangi sekali. Ketika mereka makan dan minum, itu tidak menyebabkan bau badan, tetapi tubuh mereka semakin wangi. Ini minuman-minuman surga. Dan penghuni surga pun memiliki pembantu yaitu wildan. Pembantunya itu anak kecil untuk membawakan makanan.
untuk membawakan minuman. Ya, kenapa dipilih anak-anak kecil, tidak anak-anak besar? Sebab di surga tidak ada pekerjaan yang berat. Ya, pembantu anak-anak kecil dan mereka senantiasa kecil, itu akan menjadikan penghuni surga ya sangat mudah sekali untuk memerintahkan, untuk memerintah mereka. Seandainya kita punya pembantu dan seumuran dengan kita, satu umur satu usia, maka sekali dua kali kita bisa memerintahkannya. Tapi ketika sering memerintahkan, kita akan sungkan dikarenakan umur yang sama. Tapi kalau kita menyuruh anak kecil 10 kali ya bolak-balik ke warung pun kita tidak sungkan karena anak kecil. Jadi pembantu-pembantu surga itu dipilih oleh Allah Azza wa Jalla wildan, yaitu anak-anak kecil. Ya, mereka membawakan minuman, mereka membawakan makanan untuk para penghuni surga. Penghuni surga sebenarnya bisa ya mengambil sendiri, akan tetapi ketika diambilkan itu lebih mewah, itu lebih istimewa. Ini adalah gambaran ya untuk mereka para penghuni surga, dibawakan makanan dan minuman oleh anak-anak kecil. Kemudian bagaimana dengan pakaian penghuni surga? Ya, penghuni surga itu tidak tabarruj. Penghuni surga itu tidak mengumbar aurat. Mereka menutup diri dengan pakaian dan mereka tidak menampakkan keindahan kecuali kepada pasangannya. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW ya bahwa kerudung seorang wanita penghuni surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini harga kerudung. Ya, kerudung milik seorang penghuni surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan biasanya harga rambut itu lebih mahal daripada harga kerudung. Maka bagaimana dengan rambut yang ada di balik kerudung itu? Tentu lebih indah, lebih mahal sekali, lebih istimewa. Mereka berpakaian, ya wanita dan prianya berpakaian, dan pakaian mereka itu terbuat dari kain yang sangat mewah, yang sangat lembut, yang sangat halus. Ya, Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 33, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a walibasuhum fiha harir. Mereka diberikan perhiasan dari gelang-gelang yang terbuat dari emas dan mutiara. Walibasuhum fiha harir, dan pakaian mereka di dalam surga itu adalah sutra. Ya, sutra yang tipis dan sutra yang tebal. Sutra yang dalam surat Al-Kahfi ayat 31 mereka akan memakai pakaian sutra yang berwarna hijau. Sutra yang berwarna hijau. Ini untuk para penghuni surga, perempuan dan laki-lakinya. Di dunia ini, laki-laki kaum muslimin diharamkan untuk memakai emas, diharamkan untuk memakai sutra. Ya, diharamkan laki-laki muslim memakai sutra. Kenapa? Karena sutra itu lembut, identik dengan kenyamanan, dengan kelembutan, dengan rehat. Ya, dan kaum muslimin memang di dunia tidak boleh terlalu lembut, tidak boleh banyak rehatnya. Kenapa? Karena dia mempunyai tugas dari Allah Azza wa Jalla untuk menjaga agama ini. Mereka harus kuat. Mereka harus menjadi para mujahid fisabilillah. Dan mujahid itu sangat jauh dari kelembutan. Ya, kita harus menolong Allah Azza wa Jalla. Setelah kita lelah di dunia ini membela agama Allah Azza wa Jalla, baru saatnya ketika masuk ke dalam surga kita akan mendapatkan semua itu. Kita akan menggunakan harir, sutra, kita pun akan menggunakan perhiasan yang terbuat dari emas dan mutiara. Semuanya sudah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, pakaian yang lembut. Jadi semuanya, seluruh kaum muslimin di surga itu dimanjakan oleh Allah Azza wa Jalla. Matanya diperlihatkan hal-hal yang indah, kulitnya disentuhkan dengan hal-hal yang lembut, lisannya ya diberikan makanan-makanan yang enak, yang lezat, minuman-minuman yang nikmat. Semuanya dimanjakan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan pendengarannya mereka akan diberikan nasyid, didendangkan nasyid oleh para bidadari. Nasyid-nasyid yang sangat indah, syair-syair yang sangat indah dengan suara-suara yang sangat lembut sekali. Ya,
dengan suara-suara yang tidak pernah kita dengar di dunia ini. Terkadang kita terpana dengan nasyidnya seorang biduan karena kelembutan suaranya. Itu adalah dunia, tapi di surga suaranya akan lebih indah dari itu semua. Nah, kemudian kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang bagaimana fisik laki-laki surga. Ya. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ketika Rasul mengisahkan tentang orang-orang yang pertama kali masuk surga, beliau mengatakan inna awwala zumratin yadkhuluna al-jannah ala suratil qamar lailatal badr. Bahwa rombongan pertama ya, dari kaum laki-laki yang masuk ke dalam surga itu rupa mereka seperti bulan purnama. Nah, kalau orang Arab menyerupakan seorang laki-laki seperti bulan, itu artinya laki-laki yang sangat indah, laki-laki yang sangat gagah, ya laki-laki yang sangat ganteng. Bahkan dalam hadis lain dikatakan bahwa mereka akan diserupakan ya seperti bapaknya Adam alaihissalam, tinggi 60 hasta ya, dan gagah ganteng sebagaimana Adam alaihissalam adalah manusia yang tergagah, manusia yang terganteng ya. Bukan Yusuf alaihissalam. Yusuf hanya diberikan setengah dari kegagahan Adam alaihissalam, setengah dari ketampanan Adam alaihissalam. Tapi kalau kita baca dalam surat Yusuf, bagaimana wanita-wanita Mesir terfitnah dengan kegagahan, ketampanan Yusuf alaihissalam. Allah mengatakan waqata'na aydiyahunna, mereka mengiris-iris tangan mereka. Wa qulna hasya lillah ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Subhanallah, ini bukan manusia, ini adalah malaikat yang sempurna, ini adalah malaikat yang mulia. Dikira Yusuf alaihissalam adalah malaikat, saking tampannya, saking gagahnya. Padahal Yusuf itu hanya diberikan setengah dari kegantengan Adam alaihissalam. Bagaimana kalau mereka melihat Adam? Ya, kenapa Adam lebih istimewa? Karena Adam alaihissalam itu langsung dibuat oleh kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Dan tidak ada satupun yang dibentuk, dibuat langsung oleh kedua tangan Allah kecuali menjadi sesuatu yang paling sempurna. Kemudian Adam alaihissalam pernah dimasukkan ke dalam surga, dan surga tidak menerima kecuali kesempurnaan. Sedangkan Yusuf tidak diciptakan langsung oleh kedua tangan Allah ya, dan Yusuf tidak pernah disinggahkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam surga. Maka dari sini Adam alaihissalam itu lebih gagah, lebih tampan daripada Yusuf alaihissalam. Dan penghuni surga itu rupa mereka itu akan setiput, senilai dengan kegagahan, kegantengan Adam alaihissalam ya. Tsumma alladziina yalunahum ala asyaddi kawkab durri fis samaa'i dha'atan. Kemudian rombongan berikutnya itu seperti bintang-bintang yang sangat bercahaya ya. Rombongan pertama seperti rembulan, rombongan kedua seperti bintang yang bercahaya ya. Mereka gagah, ganteng, fisik mereka sangat indah ya. Dan mereka ya diberikan usia yang sama, yaitu usia muda, sekitar 33 tahun. Usia yang sangat muda ya. La yabulun, mereka tidak kencing. Wala yataqawwatun, tidak buang air besar. Wala yattafilun, tidak meludah. Wala yamtakhitun, tidak mengeluarkan ingus. Amsyatuhum al-dhahab, sisir mereka terbuat dari emas. Sisir kita terbuat dari plastik, sangat murah. Tapi sisir penghuni surga itu terbuat dari emas. Warashuhum al-misk, ya, keringat mereka itu misik. Wa majamiruhum al-uluwa, pengharum ruangannya itu terbuat dari uluwa, kayu yang sangat harum ketika dibakar. Wa azwajuhum al-hurul 'ain, muttafaqun alaih, dan istri mereka adalah hurun 'ain. Ya, hurun 'ain, al-hur itu jamak daripada haura, yaitu mereka yang berkulit putih, wanita yang berkulit putih yang indah ya. Mereka yang mempunyai kulit yang sangat indah, al-hur
Al-ain itu artinya mereka yang mempunyai mata yang sangat indah. Pada hitam matanya sangat hitam dan pada putih matanya sangat putih. Sangat indah sekali. Ya, ini istri mereka di dalam surga. Jadi tidak ada kotoran sama sekali. Ya, semuanya adalah keindahan, semuanya adalah kenikmatan. Ya. Kemudian Allah menceritakan tentang wanita-wanita surga. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 25 Allah berfirman, "Walahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun." Ya, mereka yang para laki-laki tadi di surga akan mempunyai istri-istri yang suci, yang disucikan. Apa maksud suci di sini? Para ulama mengatakan mereka disucikan dari haid, dari nifas, tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak meludah, tidak beringus, tidak keluar kotoran-kotoran dari mulutnya, bahkan tidak keluar kata-kata kotor dari mulutnya. Istri-istri yang sangat baik sekali. Ya, ini disediakan untuk laki-laki surga, dan setiap mukminah tentu akan lebih indah, setiap mukminah akan lebih cantik dari para bidadari. Ya, karena apa? Karena mukminah itu telah menempa ujian dari Allah Azza wa Jalla. Mukminah diuji dengan sakit, bidadari tidak pernah diuji dengan sakit. Mukminah diuji dengan syariat, harus salat, harus puasa, harus sedekah. Sedangkan bidadari langsung diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak salat, tidak puasa, tidak sedekah. Maka kecantikan seorang mukminah yang masuk ke dalam surga itu akan lebih cantik daripada bidadari. Ya, dan mereka akan dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan laki-laki yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurnakan fisiknya. Dan suami istri di dunia ketika masuk ke dalam surga, maka dia pun akan menjadi suami istri di akhirat. Ya, ketika seorang wanita mempunyai beberapa suami dan semuanya masuk ke dalam surga, ya, dengan suami pertama ternyata suaminya meninggal, masuk surga. Suami kedua, ya, menikah lagi, ternyata meninggal lagi, dan suaminya seluruhnya soleh sampai dia mempunyai 3 orang suami. Maka para ulama mengatakan wanita itu karena dia harus memiliki hanya 1 orang suami saja, maka dia akan dinikahkan dengan suami yang terakhir. Sebagian ulama lagi mengatakan akan dinikahkan dengan suami yang paling baik akhlaknya. Jika seorang wanita, ya, dia masuk surga dan suaminya waliyadzubillah masuk ke dalam neraka, seperti Asia, istri Firaun. Ya, Firaun yang masuk ke dalam neraka, Asia masuk ke dalam surga, maka wanita tersebut akan dinikahkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan laki-laki yang langsung dipilih oleh Allah Azza wa Jalla, dan pilihan Allah tidak akan gagal. Pilihan Allah pasti tepat dan dia pasti ridho dengan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau seorang gadis yang meninggal tidak sempat menikah, maka dia pun akan dinikahkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan laki-laki yang langsung dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti di surga tidak ada yang membujang, semuanya mempunyai pasangan hidup, dan semuanya menikmati kehidupan surga. Nah, kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati tentang beberapa sifat bidadari. Ya, wa indahum qasiratut tarfi atraf. Ya, dan di sisi mereka ada qasiratut tarfi, bidadari-bidadari yang pendek pandangannya. Apa makna pendek pandangan di sini? Ini ada 2 makna. Pertama, qasiratut tarfi artinya mereka tidak jelalatan, tidak memandang kecuali kepada suaminya. Qasiratut tarfi, pandangannya pendek. Ya, ada juga makna qasiratut tarfi yang memendekkan pandangan suaminya, artinya suaminya tidak memandang kecuali kepadanya karena cantiknya. Qasiratut tarfi atraf, dan mereka usianya sebaya. Jadi wanita-wanita surga semuanya sebaya, satu umuran. Ya, seolah-olah dilahirkan pada hari yang sama. Tidak ada yang lebih tua, tidak ada yang lebih muda. Kisaran 33 tahun. Ya. Mereka tidak dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai nenek-nenek tua yang sudah tidak lagi merasakan kelezatan menikah, atau tidak juga dijadikan sebagai anak-anak kecil yang belum mengerti apa-apa.
tapi Allah jadikan mereka sebagai para pemuda, para pemudi ya, yang kuat, yang gagah untuk menikmati seluruh kenikmatan-kenikmatan surga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Ya, dalam ayat lain Allah berfirman, "Fihinna khairatun hisan." Dalam surga ada khairatun hisan. Ya, khairatul hisan itu adalah khairatul akhlak hisanul wujuh. Itu mereka yang baik akhlaknya dan yang cantik wajahnya. Khairatul hisan. Dan ketika kebaikan akhlak dan kecantikan wajah berpadu pada seorang wanita, ini tentu akan menjadi wanita-wanita idaman, wanita-wanita yang akan menjadi rebutan. Ya, ketika kebaikan bersatu dengan kecantikan. Tapi ketika salah satunya hilang, maka dia bukan lagi wanita yang menarik. Ya, banyak wanita-wanita yang cantik, tapi akhlaknya seperti setan, misalkan. Atau ada orang-orang yang sangat baik, tapi wajahnya kurang cantik. Itu di dunia sangat biasa sekali. Ya, tapi di surga, fihinna khairatun hisan, akan berpadu antara kecantikan fisik dan kecantikan akhlak. Itu disediakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kaum muslimin yang bertakwa. Ya, dan tentu sekali lagi, muslimah akan lebih khairatun hisan, akan lebih cantik, akan lebih baik akhlaknya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu tentang puncak kenikmatan surga. Ya, masih banyak sebenarnya keindahan surga. Jadi surga disediakan pasar-pasar misalkan. Ya, dan pasar itu dibuka untuk para penghuni surga, untuk kemewahan. Mereka jalan-jalan di pasar bukan untuk mencari sembako, bukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Mereka sudah lengkap, sudah sempurna kebutuhannya. Tapi mereka berkeliling ke pasar, mengambil apapun yang mereka inginkan sebagai bentuk kesenangan dan keindahan. Allah sediakan pasar-pasar di surga. Ya, kemudian di surga pun pintu-pintunya senantiasa terbuka, sebab tidak butuh untuk ditutup pintu-pintu itu. Kita menutup pintu rumah kita di dunia karena banyak orang-orang yang khianat, banyak maling yang gentayangan. Barang-barang harus diamankan. Ya, ada mata-mata yang jelalatan, tapi di surga tidak ada itu semua. Maka pintu-pintu surga semua terbuka. Pertama, untuk membebaskan seluruh penghuni surga masuk kemanapun yang mereka inginkan, masuk ke ruangan apapun tidak dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, mengizinkan para malaikat untuk mengantarkan hadiah-hadiah untuk mereka. Senantiasa ada hadiah yang diantarkan oleh para malaikat. Itu adalah kesenangan-kesenangan surga. Dan yang paling nikmat, puncak kenikmatan penduduk surga, yaitu ketika mereka diizinkan oleh Allah untuk memandang wajahnya, memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Siapa dia yang saat ini memberikan kita rezeki yang begitu banyak? Siapa dia yang saat ini menganugerahkan kita kesehatan? Siapa dia yang saat ini begitu baik kepada kita? Seluruh kebutuhan kita dicukupi oleh Allah Azza wa Jalla. Bukankah kita merindukan memandang wajah Rabb kita, Rabb semesta alam yang sangat indah? Ya Allah berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka pada waktu itu berseri-seri. Mereka memandang, melihat kepada Rabbnya. Ya, berseri-seri memandang kepada Rabbnya. Bahkan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, dikatakan idza dakhala ahlul jannati jannah, ketika penghuni surga semuanya sudah masuk ke dalam surga, qala yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Rasul mengatakan, ini hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berkata, ya turiduna syai'an azidukum, apakah kalian menginginkan sesuatu tambahan dariku? Allah menawarkan tambahan kepada penghuni surga. Apakah kalian ingin aku tambahkan sesuatu kenikmatan? Fayaqulun, maka penghuni surga itu kebingungan, apalagi yang kurang? Ya, dia mengatakan kepada Allah, alam tubayyid wujuhana, ya Allah, bukankah Engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Alam tudkhilna al-jannah, bukankah Engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dengan kenikmatan yang ada di situ? Wa tunjina minan nar, ya Allah, bukankah Engkau juga telah menyelamatkan kami dari neraka? Semuanya sudah lengkap, kenikmat sekali. Dan kemudian qala fakasyafal hijab
fama utu syai'an ahabba ilaihi minan nazar ila rabbihim azza wa jalla. Kemudian setelah itu Allah membukakan hijaabnya, ya, sehingga mereka tidak diberikan satu kenikmatan yang lebih nikmat daripada memandang wajah Allah yang sangat indah. Ya, mereka memandang wajah Allah dan mereka pun tidak berdesak-desakan ketika memandangnya, sebagaimana kita tidak berdesak-desakan ketika melihat bulan purnama. Ya, dari tempat manapun kita bisa memandang bulan. Ya, di surga dari tempat manapun mereka bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah Azza wa Jalla menutup kembali, maka mereka kembali menikmati kenikmatan surga, dan itu abadi selama-lamanya, tidak pernah mereka keluar dari surga, tidak pernah ada batasnya. Maka ya, kesuksesan tertinggi yaitu ketika kita dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam surga. Mudah-mudahan ya kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, dijauhkan dari neraka. Wallahu a'lam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.